Dan saudara, lebih lengkap terkait dengan akurasi dan standar tes usap atau swab yang dilakukan Badan Intelijen Negara BIN, akan kita bahas bersama Deputi 7 Bidang Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara Wawan Purwanto yang hadir di studio Kompas TV, serta lewat sambungan virtual sudah bergabung Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Amin Subandrio, dan Wani Basuki yang merupakan Certifier Laboratorium World Biohashtag. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu. Saya ke Malam. Iya, saya ke Mas Wawan dulu. Mas Wawan, ada pertanyaan soal akurasi swab tes yang dilakukan oleh BIN. Ada banyak diantaranya di sejumlah stasiun televisi yang kemudian ikut tes di BIN. Mereka positif semua, tapi ketika swab di rumah sakit negatif. Apa yang terjadi, Mas Wawan? Ya, kita menerapkan standar bawah itu 35, tapi standar atasnya 42. Dan rata-rata di rumah sakit lain itu kurang dari itu. Kita naikkan tinggi dengan maksud OTG tetap bisa ke jaring. Sebab kalau OTG, bukannya kemudian OTG juga ketika di rumah sakit kan ke jaring juga? Nah, OTG yang tingkat berapa? Kadang-kadang kalau ini kurang tinggi dia enggak ke jaring, dia lolos. Nah, ini yang beberapa kali menjadi spreader karena OTG ini tidak ke jaring yang tunggu sebentar. Jadi gitu. Rumah sakit punya standar di mana bisa meloloskan OTG juga? Kalau dia di agak rendahkan dari 42 misalnya menjadi 40 misalnya, ini bisa lolos yang itunya jasad reniknya kecil. Itulah sebabnya maka terus karena kita tingkatkan sehingga banyak diantaranya yang OTG masuk. Dan itu yang kemudian menjadi persoalan ketika ada yang kemudian melaporkan ke rumah sakit lain ternyata berbeda. Kondisi ini bisa berubah. Anda punya kasusnya, contoh kasusnya misalnya ada satu orang, dia tes di rumah sakit itu negatif, swab ya. Lalu kemudian di rumah sakit lain dia positif. Enggak, ini kan menurut Tempo. Tapi Tempo mengatakan itu sesuai omongan dari Ketualan, tapi ternyata Ketualan membantahnya. Sehingga ini kita menjadi mempertanyakan akurasi dari apa yang disampaikan oleh Tempo itu untuk supaya diluruskan gitu. Jadi di Ketualan ini kan dia tes di BIN positif, tes di rumah sakit negatif, begitu kan? Menurut Tempo, tapi ternyata si Ketualan tidak mengatakan begitu. Oke, kalau tidak Ketualan itu ada yang kemudian di TV, saya sebutkan saja misalnya di MNC, di TV One, itu yang kemudian dites oleh BIN lalu kemudian positif, dan ketika tes di swab rumah sakit maka negatif. Ya ini semua bisa saja terjadi, banyak faktor. Karena beda standar. Beda itu bisa. Tapi kalau seandainya Anda turunkan maka tidak berani karena OTG akan lolos. Kita khawatir itu menjadi lolos, menjadi spreader. Karena kita masih banyak yang belum kita jangkau. Kan targetnya itu 1.000 per 1 juta penduduk. Kalau kita 267 penduduk kan 26.000 per hari. Bayangan saya bahaya juga ya ketika tes swab yang terstandar di rumah sakit bisa meloloskan OTG. Apakah itu benar? Saya tanya ke Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Prof. Amin Subandrio. Prof. Amin, benarkah seperti itu bahwa ada perbedaan standar di rumah sakit sekalipun yang mungkin saja bisa meloloskan OTG, orang tanpa gejala? Baik, terima kasih. Kita mesti memahami bagaimana satu tes PCR atau tes pada umumnya ya, yang dilakukan di laboratorium manapun yang mungkin memberikan hasil yang dilaporkan itu berbeda antara satu laboratorium dengan laboratorium lainnya. Kita mesti melihat dari awal, jadi ada fase praklinik, kemudian fase klinik, dan fase pasca klinik, post klinik ya. Post analitik ya, jadi pra-analitik, intra-analitik, dan post analitik. Nah, yang pra-analitik itu mencakup misalnya pengambilan sampel, transportasi sampel, kemudian cara kita memelihara agar sampel itu tidak rusak. Itu sangat mempengaruhi. Ini hanya disebutkan tadi parameternya. Jadi kalau cari angkanya di bawah 40 mungkin bisa meloloskan OTG. Tapi BIN menggunakan standar tinggi supaya rigid, supaya kemudian bisa tepat dalam mengatur, bahwa tepat dalam mendeteksi bahwa OTG tidak akan bisa lepas. Pertanyaannya ketika di rumah sakit di bawah itu, maka kemudian bisa meloloskan OTG dong. Ya, itu yang mau saya sampaikan ya. Jadi kalau
dengan peralatan yang sama, sampel yang sama, tapi kita melakukan interpretasi dengan cara yang berbeda, maka mungkin saja hasilnya yang dilaporkan akan berbeda. Jadi kita tidak usah menggunakan 2 tes yang berbeda misalnya, tapi hasil yang sama keluar dari satu mesin, itu bisa menghasilkan interpretasi yang berbeda kalau kita menggunakan katakanlah cut off tadi yang disebut oleh Pak Wawan. Ya. Jadi cut off itu kan menggunakan angka atau nilai CT. Ya, CT yang lazim dipakai itu sangat tergantung pada laboratoriumnya, sangat tergantung pada sistemnya, reagensnya dan sebagainya. Oh, jadi angka tinggi tapi alat-alatnya beda, akan berbeda juga hasilnya, begitu maksudnya Prof? Akan berbeda, jadi setiap sistem itu, satu paket PCR misalnya, dia sudah menentukan standarnya sendiri. Iya. Saya langsung ke pertanyaan ini aja, Prof. Fenomena yang terjadi yang kemudian diklaim oleh sejumlah hasil sampel, katakanlah di TV, kalau Dilan tadi sudah dibantah, itu kemudian didapatkan hasil yang berbeda. Apakah itu mungkin? Kita tidak bicara BIN misalnya, kita bicara antara satu rumah sakit dengan rumah sakit lain. Apakah mungkin akan berbeda antara hasil swab rumah sakit 1 dengan rumah sakit 2? Itu terjadi. Jadi dalam prakteknya terjadi perbedaan hasil satu rumah sakit dengan rumah sakit lainnya, satu lab dengan lab lainnya, karena dia menggunakan reagens yang berbeda dan dia menggunakan juga primer yang berbeda, artinya sensitivity-nya juga berbeda. Otomatis secara interpretasinya juga berbeda. Jadi bukan hal yang baru, bukan hal yang luar biasa, begitu Prof? Ya tentunya ini bukan hal yang katakanlah normal gitu ya, tetapi keadaan ini bisa terjadi di manapun ya, antar satu laboratorium dengan laboratorium lainnya bisa terjadi interpretasi yang berbeda. Oke, saya ke Mas Wawan. Ini sudah dijelaskan tadi, artinya memang bisa terjadi. Kebetulan ini sorot saat ini adalah BIN gitu kan. Kenapa ini sorot BIN? Bukan hanya soal swab juga, tapi juga ada soal vaksin yang mendampingi TNI Angkatan Darat atau kemudian ke Badan POM misalnya. Terus kemudian ada juga soal medical intelligence. Saya yang bertanya, ada apa dengan BIN kok tiba-tiba intens betul dengan corona ini? Jangan dijawab, nanti setelah jeda saya akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.